Jadi ini adalah sistem strategi, teknisnya di lapangan, jangan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube official OSIS Makenza. Hari ini saya Wahyunia ditemani oleh Bapak Malik selaku Ketua PPDB 2020 SMK Negeri 1 Balikpapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar PPDB yang sudah diberikan kepada kami melalui postingan Instagram OSIS Makenza. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang sudah inisiatif mengadakan acara seperti ini. Ini juga salah satu motivasi dan bantuan buat kami sebagai pelaksana PPDB supaya kegiatan penyelenggaraan ini terlaksana dengan baik. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya Pak, kita langsung mulai aja. Ya. Pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan ulang nggak Pak perbedaan antara pendaftaran tanggal 22 dengan yang tanggal 29? Untuk menjawab pertanyaan pertama adalah perbedaan tanggal 22 dan 29. Jadi kita ada pendaftaran itu melalui beberapa tahap. Pertama, tahap pra pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 22 sampai tanggal 26. Ini dikhususkan, diperuntukkan bagi peserta yang mempunyai prestasi baik yang akademik dan non akademik. Yang kedua adalah afirmasi, bahasanya dulu adalah anak kurang mampu, kalau yang sekarang kita bahasakan dengan afirmasi. Yang ketiga adalah bina lingkungan RT Prioritas yang berada di sekitar sekolah, baik di depan, kanan, kiri, dan belakang sekolah. Untuk yang tanggal 29 itu adalah semua pendaftar, baik yang dari luar kota, prestasi, afirmasi, reguler akan dilaksanakan bersama pada tanggal 29 sampai tanggal 2 Juli. Seperti itu ya Pak? Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, banyak banget nih yang nanya surat pernyataan keaslian dokumen itu yang seperti apa sih Pak? Apakah berbentuk surat atau bagaimana? Jadi aplikasi ini sudah dicantumkan, jadi ada permintaan keaslian. Jadi fungsi keaslian ini adalah menyatakan semua berkas yang diupload dalam aplikasi web publik itu adalah asli dan real, bukan rekayasa. Sehingga nanti itu akan ditambahkan pada bagian akhir aplikasi, di mana bagian itu akan selesai untuk mencetak dengan syarat dia harus mencetak surat pernyataan itu dengan mengatakan setuju. Jadi bukan berupa surat pernyataan, tapi di aplikasi sudah ada kata kalimat centang atau checklist menyatakan persetujuan. Seperti sebuah pernyataan yang benar, pernyataan bahwa keaslian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, Pak, kalau nanti waktu pendaftaran jaringan gak bagus gimana? Boleh datang ke sana langsung? Insya Allah kita kemarin sudah dengan provider Tengah. Insya Allah selama kegiatan PPDB mereka sudah menjamin jaringan internet. Insya Allah tidak ada permasalahan. Kita doakan, kita ambil positifnya saja. Mudah-mudahan aja jaringan tetap baik. Untuk loket di sekolahan, sekali lagi sesuai dengan protokol kesehatan, kita tidak boleh menyarankan untuk berkumpul, mengadakan kegiatan melebihi dari kapasitas maksimal 30 orang dalam satu ruangan. Jadi mudah-mudahan aja kita optimis kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi apapun yang terjadi tetap di rumah saja ya Pak? Insya Allah, di rumah saja itu akan lebih baik. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Semua persyaratan kelengkapan berkas di-scan dan dimasukkan dalam satu PDF atau dipisah Pak? Oke, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang scan dan foto. Scan itu dan foto harus maksimal 1 MB. Kalau kapasitas sembelihan itu tidak bisa diupload. Nah, bahasa upload ini setiap kalimat, misalnya satu akta kelahiran, dia ngupload satu file, bisa melalui file foto langsung, bisa melewati file yang sudah tersimpan di dalam. Disarankan menggunakan foto saja, itu akan lebih simpel, tidak perlu pakai scanner dan segala macam, karena biasa scanner akan lebih besar. Boleh dipdf-kan asal dikonversi kecil, tidak masalah. Jadi yang penting kapasitasnya 1 megapiksel. Oh, jadi itu dokumen itu sendiri-sendiri ya Pak? Iya, sendiri-sendiri. Nggak digabung? Tidak. Jadi ada pilihannya. Pertama, lembar pertama scan akta kelahiran, cepet, upload, pilih.
Ada ambil foto langsung, pilih file dan sampai seperti kayak di HP. Oh, ya. Jadi untuk mempermudah mungkin bisa difoto saja teman-teman, nggak usah di scan gitu ya Pak. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk surat kesehatan Pak, apakah tidak apa-apa kalau misalnya dari puskesmas atau harus dari rumah sakit? Boleh. Sesuai dengan juknis, di situ tertera bahwa surat kesehatan itu, jadi ada dua hal, surat kesehatan dan tidak buta warna itu bisa dibuat di puskesmas yang ditunjuk terdekat, boleh rumah sakit, boleh dinas kesehatan terdekat. Jadi beberapa tempat yang disarankan itu boleh. Lebih simpel mungkin di puskesmas. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya Pak. Saya mau daftar di SMK 1 Balikpapan, tetapi saya juga daftar di SMK 4 Samarinda, apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya boleh melakukan satu wilayah saja. Jadi di kota itu saja ya Pak? Kalau dia mendaftar di Balikpapan, maka fokus ke Balikpapan. Kalau di Samarinda Tidak bisa. gitu ya. Iya. Ada juga nih Pak yang tanya, kalau misalnya dia daftar di SMK lalu di hari ketiga dia terlempar tuh Pak, dan dia mau mencoba daftar di SMA itu bagaimana Pak? Bisa. Bisa. Selama dia tidak terdaftar dan tidak diterima, maka dia sistem tidak akan melok. Oh, gitu. Jadi otomatis dia akan terlempar dan tidak ada namanya pembatalan, otomatis dia bisa mendaftar di tempat lain. Selama namanya belum masuk dalam seleksi, Oh, gitu. secara otomatis akan bisa keluar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rapot itu kan Pak yang disuruh semester 1 sampai 5. Ya. Nah, pelajaran untuk yang diambil kan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. Itu gimana? Itu kita dikirim semuanya di foto satu rapot itu atau diambil cuman yang nilai-nilai itu tertentu itu aja? Jadi di situ sudah ada rata yang dikirimkan dari sekolah masing-masing. Ya. Setiap kelulusan anak-anak yang dari SMP sudah mendapatkan kertas dari sekolahnya berupa nilai yang sudah dirata. Jadi hanya itu saja diupload satu. Bagi yang lulusan tahun lalu itu bisa mengupload berupa file keseluruhan. Gitu. Yang kayak lembar nilainya gitu ya Pak? Benar. Oke. Atau bahasanya ledger lah, itu bisa. Selanjutnya, Pak bisa nggak dijelasin maksud dari nilai tambahan 6 poin itu? Terus kan kemarin ada prestasi 60 poin. 60 poin, ya benar 60 poin. Terus kan kemarin ada prestasi dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang anak-anak yang masuk ke 500 besar nilai pra-UN sekota Balikpapan. Nah, alhamdulillah ada nama saya Kak di situ. Apakah itu bisa dijadikan tambahan nilai juga? Kalau misalnya iya, saya harus daftar jalur apa Kak? Prestasi atau reguler? Jadi gini, sebenarnya yang untuk lulusan 500 peserta itu insya Allah dengan nilainya dia dengan nilai tertinggi dan pilihan pertama penambahan 60 poin, insya Allah dia pasti akan diterima di jurusan yang dia pilih. Seumpama misalnya yang tertinggi standarnya 38, nilainya 380 dari total 4 mata pelajaran, ditambah dengan 60, dia sudah mendapatkan nilai sekitar 480. Itu sudah tidak ada bisa ngelahkan ya. Iya, benar-benar. Jadi bahasa 50 itu adalah kalau anak itu masuk di sekolah itu dengan daya tampung, insya Allah dia akan diterima. Prosesnya tidak ada yang datang ke sekolahan, semua diupload dalam aplikasi. Benar. Jadi apa lebih baik dimanfaatkan nilai 60 itu ya Pak? Jadi kayak pilih jurusan terbaik yang menurut kalian bisa langsung masuk gitu daripada Ya. dia harus terlempar lagi. Benar. Jadi ini adalah sistem strategi teknisnya di lapangan. Jangan langsung mendaftar, lihat dulu posisi teraman. Setelah itu supaya nilai 60 poin 60 pertama. Jadi bahasa 60 adalah pilihan pendaftar pertama dan pilihan pertama. Jadi hari kedua pun saya mendaftar boleh. Jadi bukan hari pertama bahasanya. Jadi banyak orang-orang tuh mengatakan hari pertama mendaftar, bukan. Iya. Yang benar adalah pendaftar pertama dan pilihan pertama. Gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, tanya untuk yang jalur prestasi, surat kesehatan cukup dari puskesmas atau RS itu tadi udah dijawab ya teman-teman di sebelumnya. Kedua, karena tidak ada ujian tahun ini, apa nomor SKHUN wajib diisi mandatori? Yang ketiga, apakah verifikasi data offline masih perlu dilakukan? Katanya tidak boleh bertatap muka, semua pendaftaran pakai online dan tidak boleh ke sekolah SMK 1 selama periode pendaftaran. Itu gimana Pak?
Yang pertama harus dipahami bahwa protokol kesehatan udah jelas harus dijalankan. Benar. Yang kedua tadi, Pak, kalau saya apa tadi ya? Pendaftaran Karena tidak ada ujian tahun ini, ini SHUN itu sudah keluar dari Desember, iya. tapi memang tidak diujikan, sehingga mereka nanti tetap punya nomor SHUN, tapi tidak diujikan. Biasanya SHUN itu ada di lembar terakhir surat keterangan kelulusan yang dia dapat pengumuman. Itu ada surat berapa nomor ujiannya, itu yang dipakai untuk mendaftar. Dan untuk nilainya, jadi tolong harus dipahami bahwa nilai yang khusus SMP itu sudah distorkan di aplikasi, jadi tidak perlu lagi mencantumkan nilai saya berapa, terus ngitung poinnya ini gimana dari semester 1, itu sudah dirata, jadi otomatis sudah ada di situ. Udah otomatis Ya, gitu ya. kapan dia ngeklik nomor ujiannya dia pada saat mendaftar, disitu akan di bawahnya sudah terlihat berapa nilainya, dan itu akan sama dengan nilai yang dia dapat. Oke, sudah mainnya aplikasinya Sudah di aplikasi sudah, insya Allah kita pesimis positif berpikir insya Allah kegiatan ini berjalan dengan baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak mau nanya nilai yang dipakai supaya bisa diterima masuk S Makenza itu nilainya rata-rata semester atau nilai yang di SK kelulusan? Ini untuk tahun berapa ya? Belum ada keterangannya. Nggak ada keterangannya, Pak. Nilai yang menjadi standar ada rata. Nilai rata itu adalah jumlah semester 1 sampai semester 5, 2 mata pelajaran keterampilan dan pengetahuan dijumlah dibagi 5. Jadi di situ ada rata berapa totalnya, baru nanti dibagi 4 mata pelajaran. Jadi semester 1 ada 2 mata pelajaran pengetahuan keterampilan, semester 2 ada juga mata pelajaran pengetahuan keterampilan. Ini semua totalnya berarti 5 dikali 2 itu jadi 10. Total yang jumlah dari satu mata pelajaran itu dibagi 5. Dibagi 5 dulu, totalnya akan dibagi 4 mata pelajaran. Itulah yang total keseluruhan. Jadi bagi teman-teman boleh nanti minta situsnya, minta webnya, aplikasi Excelnya untuk menjumlahkan. Jadi nanti di rumah bisa minta dengan teman-temannya di sini. Nanti saya bagi satu Excel, jadi mereka tinggal masukkan berapa nilainya, itu sudah ada totalan. Jadi sudah berupa rumus untuk membantu teman-temannya nanti yang bisa memasukkan nilai berapa sih cara ngitungnya, nanti kita akan bantu. Oke. Gitu. Jadi ya dicek aja di Instagram OSIS Makenza, nanti bakal dikasih lagi biar kalian lebih jelas lagi untuk penjumlahan nilai itu ya Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini, mengingat pandemi COVID-19, apakah peserta didik baru nantinya akan melakukan daring online saat proses KBM, Pak? Untuk siswa yang baru masuk, masalah kebijakan itu akan lebih afdol yang menjawab adalah kepala sekolah sebagai pihak yang berwenang. Bapak hanya mungkin memberi satu masukan saja bahwa kegiatan kita mungkin belum bisa berjalan seperti sedia kala. Proses daring masih kita lakukan selama masa proses pembelajaran. Untuk yang daftar ulang nanti akan kita bagi per list jurusan. Jadi pada saat yang sudah diterima, daftar ulang diterima, kita akan bagi misalnya jurusan A, satu kelas dia terima kuotanya 36, kita akan bagi dua kelas di ruangan yang berbeda, tetap kita melakukan pendaftaran ulang. Oke, selanjutnya ini Pak pertanyaannya. Bagaimana cara menghitung nilainya yang belum pakai kurikulum 2013 yang masih pakai 2006, Pak? Sama dengan yang ini lulusan tahun berapa ya? Nggak ada keterangannya. Jadi sepemahaman saya bahwa sekolah yang sudah menggunakan standar 2000 terakhir saya tahu adalah 2018 sudah menggunakan kurikulum 13. Nah ini harus dipertanyakan dia lulusan tahun berapa. Kalaupun dia tetap menggunakan 2006, kurikulum 2006 tetap ada penjumlahan, itu sama saja. Sama saja. Hanya yang membedakan kurikulum 2013 dengan 2006 itu kalkulasi perbedaan angka besar dan angka kecil. Okay. Tapi jumlahnya sama. Tetap melakukan, dan itu dilakukan pada saat dilakukan pra pendaftaran. Bisa dipahami ya teman-teman. Yang selanjutnya ya, ini ada di persyaratan pas foto dalam bentuk JPG atau PNG seragam sekolah diupload dalam satu file. Itu bagaimana maksudnya Pak? Oke, untuk yang foto dan yang menggunakan seragam dalam satu file itu nanti pada saat anaknya sudah dinyatakan diterima. Yang
wajib pada saat dia bawa pada saat daftar ulang. Jadi persyaratan itu dimasukkan dalam satu file, kita kumpulkan sesuai dengan keasliannya, KK asli, akta kelahiran asli, pas foto juga asli, surat kesehatan asli. Itu dinyatakan setelah dia diterima dan dikumpulkan pada saat daftar ulang. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu diupload, hanya dikumpulkan pemberkasan pada saat daftar ulang dan dia dinyatakan diterima. Berarti daftar ulangnya itu ke sekolah, Pak? Ya, tetap melakukan daftar ulang. Prosesi daftar ulang tetap dilakukan di sekolah, tapi kita akan jadwalkan sesuai dengan jurusan yang diterima. Dan kita akan bagi per list untuk jumlah siswanya, karena kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Benar, Pak, benar. Ya. Jangan lupa pakai masker juga ya. Wajib. Benar. Jadi selama masuk di sekolah SMK itu wajib menggunakan. Oke, untuk selanjutnya nih banyak banget nih yang nanya tentang jurusan TAB. Bagaimana sih cara masuk TAB, kan karena di udah beberapa tahun ini tuh TAB nggak ada jurusannya sendiri, harus melalui TKR. Itu bagaimana, Pak? Jadi alhamdulillah kita di SMK Negeri 1 itu mempunyai jurusan khusus kelas namanya Teknik Kendaraan Ringan atau Mekanik Alat Berat. Biasa dulu bahasanya adalah MAB, sekarang dengan TAB. TAB masuk di kategori teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Setelah dia masuk, di situ nanti di dalam akan diseleksi lagi, seleksi nilai, seleksi ranking, dan diambil yang terbaik. Jadi TAB itu akan seleksi yang terbaik untuk bisa masuk, karena TAB yang seleksi adalah orang terakindo dan jumlahnya terbatas. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang ingin mendaftar TAB itu masuk di dalam kelas dan jurusan keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah Anda diterima, akan ada ujian lagi yang diadakan oleh Trakindo dan diambil yang terbaik dengan jumlah kuota yang disesuaikan dengan keinginan persetujuan dari Trakindo sendiri. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak lolos di TAB-nya langsung ke TKR. Iya, benar. Jadi di TKR itu teknik kendaraan ringan otomotif itu nanti ada 3 lagi jurusan di dalam. Yang pertama teknik alat berat, yang kedua teknik kendaraan ringan, yang ketiga adalah kelas Wikirilis kerjasama Astra dan industri otomotif di Balikpapan. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Untuk tadi Wikirilis sendiri tuh bagaimana sih Pak masuknya untuk TAB juga, apa-apa aja sih tes-tesnya yang bisa bikin siswa itu masuk ke jurusan TAB maupun Wikirilis sendiri? Syaratnya yang pertama harus lulus dulu seleksi teknik kendaraan ringan, itu wajib. Wajib. Setelah itu di dalam nanti ada dari pihak Trakindonya langsung itu akan melaksanakan tes seleksi untuk diikutkan. Di dalam itu ada tes namanya psikologi. Di TAB itu ada namanya tes twin camp, yaitu susun-susun yang berhubungan dengan psikologi anak. Yang ketiga tuh tanya jawab, dan keempat tes tertulis. Jika dia sudah melewati tahap itu, yang menentukan bukan dari pihak sekolah. Jadi sekali lagi itu murni dari Trakindo, tidak ada sangkut paut dan ada gangguan, bahkan ada titipan dan segala macam pikiran yang negatif. Itu real dari Trakindo yang mengadakan dan dia yang menseleksi. Sedangkan untuk yang diumumkan pengumuman itu real dari Trakindo. Sedangkan nanti di Wikirilis itu biasanya sekitar 4-3 bulan setelahnya itu ada lagi seleksi untuk kelas Wikirilis, di mana sekolah itu anak-anak akan sekolah seminggu di perusahaan industri bidang otomotif yang memang kerjasama dengan SMK 1 dari pihak, mungkin saya tidak bisa sebutkan perusahaannya. Seminggu lagi dia akan di sekolahan. Lebih diterapkan itu adalah keterampilan. Jadi anak-anaknya lebih banyak melakukan keterampilan dibandingkan teori. Oke, bisa dicatat ya teman-teman, tadi mungkin kalian bisa kalian mau belajar terlebih dahulu biar bisa lulus di kelas TAB maupun Wikirilis. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, banyak banget juga yang nanya nilai standarnya untuk masuk SMK 1 itu berapa sih Pak? Paling rendahnya kira-kira berapa? Paling tingginya kira-kira berapa? Oke, tahun lalu kita menggunakan standar nilai ujian nasional, di mana anak-anak betul-betul melakukan tahap-tahapan sesuai dengan syarat dan persyaratan untuk lulus ujian, untuk lulus sekolah. Tahun ini kita menggunakan standar rapot, di mana standar rapot 1 sampai semester 1 sampai semester 5. Iya. Memang susah untuk memprediksi nilai yang tertinggi dan terendah. Patokannya adalah patokan untuk bisa diterima adalah jangan terburu-buru mendaftar,
ambil strategi supaya nilai poin 60 tidak hilang, sehingga Anda bisa masuk ke jurusan yang memang masuk dalam poinnya, seperti itu. Oke, benar. Jadi tidak bisa melihat nilai tertinggi dan terendah karena standarnya menggunakan sistem rapot. Iya. Sistem rapot kita tidak bisa mendeteksi dan tidak orang yang tahu. Beda banget dari tahun sebelumnya. Kalau ujian nasional kita bisa lihat, oh yang tertinggi yang terendah. Iya. Kalau Sudah ada rapot ini, standarnya. Rapat kalau kan rapot baru susah. tahun ini, jadi susah diprediksi Iya. berapanya. Jadi susah. Nanti insya Allah bisa terlihat pada saat hari pertama dan hari kedua. Itu sudah bisa dilihat di mana posisi aman, di mana posisi tidak aman. Itu sudah terlihat di seleksi. Jadi pilihlah jurusan terbaik teman-teman semua yang mau masuk SMK 1. Jangan sampai salah pilih biar bisa aman di SMK 1, nggak terlempar-lempar kemana lagi, benar Pak? Ya. Jangan lupa 60 poinnya pokoknya itu digunakan sebaik mungkin ya Pak. Pendaftar pertama dan pilihan pertama. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak, bagi pendaftaran yang dari luar kota tetapi berdomisili Balikpapan ikut jalur mana? Apakah di luar kota atau di reguler? Pertanyaan yang bagus. Sesuai dengan Juknis, aturan Juknis menggunakan standar kartu keluarga KK, di mana dia berdomisili. Misalnya seperti ini, anak saya sekolah di SMP di luar Balikpapan, tapi kakaknya ada di Balikpapan. Gimana prosesnya? Dia tetap dinyatakan ikut reguler kota Balikpapan, pendaftaran kota Balikpapan, dan dia tetap mendapatkan nilai 60. Sementara karena nilainya ada di luar kota Balikpapan, dia tetap wajib melakukan pra-pendaftaran, di mana di situ akan kita masukkan verifikasi berapa nilainya yang ada dengan 4 mata pelajaran yang ada di rapotnya. Seperti itu. Ini berdasarkan kartu keluarga ya Pak? Iya, tetap menggunakan keluarga. Tapi ingat, jangan lupa tetap melakukan pra-pendaftaran supaya datanya masuk dan bisa ikut bersaing pada saat pendaftaran reguler. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Misalnya nih ada yang nanya, gurunya orang tuanya itu guru SD nih Pak, tapi dia mau masuk STM itu apakah bisa? Persyaratan pada jalur khusus pra pendaftaran di sini dicantumkan anak guru kandung yang mengajar dan bekerja di institusi sekolah itu, dan kedua adalah anak guru yang mengajar di luar institusi tersebut. Misalnya dia anak SD, orang tuanya bekerja di dinas pendidikan, apakah dia hanya berupa anak guru atau GTK. GTK itu anak kandung guru dan teknik kependidikan. Jadi bukan hanya anak kandung guru saja, tapi guru yang bekerja dan berdinas di wilayah kependidikan itu masuk. Dan dia mendapat nilai tambahan 100 poin. Ya, sedangkan persyaratannya apa saja? Dia harus mencantumkan NPTK asli. Yang kedua, dia juga mempunyai surat keterangan akta kelahiran anaknya, kakak aslinya, di mana anak itu akan tercantum di kakaknya dia. Setelah itu membuat surat keterangan dari dinas institusinya bekerja, bahwa menyatakan dia melampirkan benar anak saya ini akan mendaftar di sekolah ini. Dan di situ ada keterangan yang dinyatakan dan di pernyataan dan dinyatakan keasliannya oleh kepala sekolah, diabsakan dengan tanda tangan kepala sekolah, dan itu nanti dilampirkan ke sekolah yang akan dituju. Dan ini prosesnya dilakukan pada saat di pra pendaftaran. Iya. Untuk tambahan poin prestasi nih Pak, mungkin nanti bakal di-share aja di Instagram OSIS Semakenza, kalian bisa langsung cek di sini. Nanti bakal kita share untuk tambahan-tambahan poinnya, kategori-kategorinya, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Untuk pertanyaan seperti persyaratan, jurusan, dan jadwal pendaftaran itu bisa kalian lagi cek di postingan Instagram OSIS Semakenza, karena di situ udah ada kita share, udah dari lama. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kami jawab atau belum sempat bertanya di kolom komentar kemarin, nanti bisa langsung tanya atau cari tahu tentang SMK 1 di website SMK 1 Balikpapan atau di nomor telepon yang bakal kita taruh di description box. Nanti bisa langsung kalian cek ya. Untuk terakhir nih Pak, bisa dikasih nggak tips and triknya pendaftaran lagi atau kesimpulannya tentang PPDB 2020 khususnya untuk SMK Negeri 1 Balikpapan, dan pesan untuk orang tua agar tidak panik anaknya di mana atau terlempar kemana-kemana gitu Pak?
Yang pertama kita lakukan adalah banyak melakukan sharing, banyak mencari informasi, banyak mencari data-data sekolah, bisa beberapa website yang kita temukan. Saya kira untuk lingkungan di sekitar Balikpapan itu jaringan sudah insya Allah sudah tercukupi. Anak-anak kita juga sudah lebih dewasa dalam menggunakan aplikasi, dalam menggunakan internet, browser, dan segala macam. Tipsnya buat saya adalah pada saat pendaftar bagi orang tua, silakan sharing, persyaratannya wajib dipenuhi. Sekali lagi, tidak ada kegiatan mendaftar dalam sekolahan dan semua dilakukan secara online dan daring. Tipsnya yang pertama adalah jangan melakukan pendaftaran di mana posisi nilai tambahan poin itu tidak berfungsi dan tidak bermanfaat. Alangkah baiknya mendaftar di hari kedua dan hari ketiga, di mana kira-kira jurusan ini bisa saya bantukan menambah naiknya nilai dia, sehingga insya Allah anaknya akan diterima di jurusan dan sekolah yang dia inginkan. Yakin dan banyak berdoa, mudah-mudahan aja selama kegiatan PPDB ini aplikasi berjalan dengan baik, web publik juga dengan baik, tidak ada permasalahan, kita optimis segala yang kita inginkan berjalan dengan baik. Kami juga mohon maaf apabila kami dari pihak saya mewakili dari panitia PPDB 2020 SMK Negeri 1 Balikpapan, apa yang Bapak Ibu, anak didik, adik-adik saya, anak-anak saya, calon peserta baru yang ingin mendaftar masih banyak kekurangan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami mohon maaf karena beberapa kekurangan yang kami mungkin belum kita bisa penuhi. Insya Allah masukan-masukan dari adik-adik semuanya bisa membantu kami ke depannya lebih baik lagi. Oke, mungkin segitu dulu sekilas pertanyaan yang bisa kami jawab hari ini. Terima kasih kepada Bapak Malik atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, dan semoga kalian semua bisa keterima di sekolah atau jurusan yang kalian inginkan. Oke, buat kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video-video berikutnya dari YouTube official OSIS Makenza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.